Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Habibur Rahman ya diserang netizen begitu habis-habisan soal mengatakan bahwa Mahfud MD gagal. Kita lihat saja Habibur Rahman ini ya mengatakan ya kepada di media begitu kan ya kepada bahwa Mahfud MD ini gagal. Nah, gagal dalam apa? Ya soal masalah hukum. Tapi netizen sangat jeli sekali begitu kan bahwa bagaimana dengan janji Habibur Rahman waktu itu ketika Ahok menjadi calon pilkada di 2017 ya. Lalu kemudian ya Ahok tidak mungkinlah mengumpulkan KTP sampai 1 juta. Kalau Ahok sampai mengumpulkan KTP 1 juta ya, si Habibur Rahman mau lompat dari Monas ya. Ini diungkit lagi. Janjinya ini ya, Habibur Rahman serang netizen usai sebut Mahfud MD orang gagal. Janji loncat dari Monas diungkit lagi. Benar nggak ya? Konsisten nggak dengan ucapannya itu begitu kan? Artinya apa? Artinya apakah omon-omon sampai sekarang aman-aman aja kan? Padahal target Ahok itu pada waktu itu mendapatkan 1 juta KTP sudah selesai, sudah tercapai. Tapi ya ditunggu kan nggak ada actionnya begitu. Itulah bisa dipegang ya, konsistensinya bisa dipegang. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya mungkin hanya omon-omon aja begitu. Bagaimana tanggapan Mahfud MD? Ini yang sangat menarik begitu kan. Tanggapan dari Mahfud MD santai-santai aja. Sudah tahu bahwa karakter Habibur Rahman seperti itu. Ini ngeri bos. Ini persoalan-persoalan yang kemudian dianggap ya kenapa sih ya? Mahfud MD hanya ingin mengingatkan, mengingatkan ya kepada Prabowo begitu soal bagaimana ya koruptor itu dimaafkan. Nah, nampaknya Habibur Rahman ini tidak terima begitu kan presidennya, apalagi dari Partai Gerindra begitu kan ya, seperti itu. Tapi langkah awal yang kita lihat hari ini adalah Prabowo sudah membantah ya bahwa tidak mengatakan seperti itu kabarnya. Kan lucu begitu. Jadi dengan kritikan-kritikan itu ya, dengan kritikan dari Pak Mahfud MD akhirnya pernyataannya mungkin secara tidak langsung diralat begitu kan. Bagaimana ya Habibur Rahman? Apakah tidak malu? Ya jelas lah. Jelas pasti malu lah begitu kan ya. Kenapa? Ya sudah keluar-keluar sana sini malah dihentikan masalah soal denda koruptor, memaafkan koruptor. jadi siapa yang malu begitu kan? Blunder sendiri. Jadi Habibur Rahman itu blunder atas ucapannya sendiri. Ingin niatnya mempermalukan Mahfud MD. Tapi pada kenyataannya adalah pukulan telak dari Mahfud MD sudah wow. Sudah bisa berkutik begitu ya. Sudah tidak bisa berkutik. Coba baca komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra dan bahkan janji-janji itu begitu kan ya. Kapan Habibur Rahman mau janji mau menepatin janjinya begitu. Habibur Rahman diserang netizen usai sebut ya Mahfud MD orang gagal. Janji loncat dari Monas diungkit kembali ya. Asa orang ya sekolah sampai doktor, maksudnya dokter beneran baru kerja atau mengabdi di pemerintahan. Salah sendiri ya Habibur Rahman sok pinter ngatai Pak Mahfud MD gagal. Sekarang dapat karma instan dari publik. Ya lengkap sudah ketumnya blunder, wakil ketumnya ini ngawur, jabatannya kalian boleh ya apa ini? Sekalian saja inisiasi RU kritikan dan mengkritik pemerintah. Ini komentar dari netizen begitu. Ngeri-ngeri sedap ternyata ya komentar-komentar itu. Jadi artinya apa? Tidak mungkin lah ya Habibur Rahman loncat ke Monas. Dan ini ditagih oleh masyarakat, oleh netizen begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa ya apa yang kemudian disampaikan Habibur Rahman ini secara pernyataan begitu kan. Secara pernyataan tidak baiklah untuk diungkapkan kepada publik. Masalah soal gagal, masalah soal ini begitu kan ya. Karena rekam jejak Profesor Mahfud MD itu tidak ada rasanya yang kemudian jelek begitu kan ya. Ya artinya apa? Artinya bahwa hal-hal ini coba di Prabowo menjadi menteri, apakah sukses terus begitu? Ya saya kira hal-hal inilah yang kemudian itu ada kaitannya dengan presiden sebelumnya ya di rezim Jokowi. Ya pembantu presiden itu bolehlah mengatakan gagal ini dan sebagainya, tapi tidak perlu diungkapkan di publik begitu dengan hal-hal kayak begituan. Artinya apa? Mahfud MD ini ya niatnya baik.
untuk mengkritik dan sebagai kontrol terhadap pemerintah. Kalau ya salah, kalau benar-benar. Masa seorang presiden tidak mau dikritik? Ini masa iya begitu seorang presiden tidak mau kritik? Ya dikritiklah dong ya. Apa salahnya juga kalau mau mengkritik? Ya, kita kan kebebasan berpendapat. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau tidak boleh dikritik ya gimana? Logikanya kan aneh. Nah, janji inilah yang kemudian begitu dikaitkan dengan Pilkada 2017. Kalau Ahok mendapatkan 1 juta KTP ya 2019 ya, Ahok dapat 1 juta KTP, maka mereka akan mau loncat ke Monas. Benar nggak seperti itu? Nah, dengan adanya seperti itu kan saya tidak yakin. Mungkin hanya gurauan atau apa begitu kan. Saking tidak punya kata-kata yang mau dilontarkan begitu untuk meyakinkan masyarakat. Kan itu logikanya sebenarnya. Tapi apalah daya begitu kan ya. Masyarakat sudah tahu gerak-gerik Habibur Rahman begitu, dalam artian bahwa ya mungkin hanya bercanda, mungkin sebentar lagi mungkin ketemu dengan Mahfud MD dan sebagainya. Ini 1 juta KTP terkumpul, netizen tagih janji Habibur Rahman untuk terjun ke Monas ya. Ngeri-ngeri sedap bos. Jadi netizen itu tidak bisa dilawan masyarakat, apalagi dengan soal-soal kayak begituan. Jadi sudah jelas bahwa apa yang disampaikan Habibur Rahman mungkin hanya omong-omong aja ya. Nama Ketua Komisi 3 ya DPR RI Habibur Rahman ya belakangan ramai menjadi sorotan setelah belum lama mengecap ex Menko Polhukam Mahfud MD sebagai orang gagal. Ucapan itu disampaikan Habibur Rahman setelah Mahfud MD mengkritik soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang hendak memaafkan dosa-dosa koruptor jika mau bertobat dengan cara mengembalikan hasil kejahatan kepada negara. Mahfud ini orang gagal. Dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5. Nah, ya daripada 5 juga kita lihat saja begitu kan ya. Prabowo akan diberikan skor oleh Anies Baswedan 11 dari 100. Prabowo pasti agak nuansa agak tinggi begitu kan ya. Karena kita tahu masa orang tidak boleh dikritik begitu kan. Kalau tidak mau dikritik ya nggak usah jadi presiden, nggak usah jadi ini, nggak usah jadi pejabat, enak aja di rumah. Kan itu logikanya. Secara tidak langsung ini yang kemudian netizen begitu kan beramai-ramai juga mengkritik dan merujak ya Habibur Rahman ini. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa latar belakang Profesor Mahfud MD selama ini ya biasa-biasa aja begitu, dalam artian bahwa sebagai profesor punya rekam jejak yang baik, terus kemudian tidak neko-neko yang lain begitu kan ya. Coba kita yang lain ya, sama dengan Mahfud MD enggak ya. Makanya kalau benar-benar, kalau salah. Jadi saya kira tidak ada patokan untuk ini dan itu begitu kan ya. Jadi dengan adanya seperti ini, saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini benar-benar ada nuansa benarnya ya. Juga benar memang ya, dengan sesuai pasal-pasal yang ada. Jadi Mahfud MD mengkritik habis-habisan, jangan sampai negara kita soal hukum ini dicari-cari pasalnya sana-sini untuk membenarkan. Tidak boleh begitu kan ya. Masa dalam negara kita begitu kan, kalau tidak boleh ya tidak boleh, kalau benar ya benar. Dari inilah yang kemudian ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud MD begitu kan ya, dengan dengan undang-undang yang ada dan hukum yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.